Baik, selamat siang semuanya. Suara saya sudah terdengar dengan jelas. Terdengar, Pak. Ya, dengar, Pak. Baik, minggu lalu kita ada sesinya asinkronus ya, karena memang kebetulan berbarengan dengan acara conference di akuntansi, sehingga tidak bisa kita melakukan pertemuan secara sinkronus menggunakan Zoom meeting, di mana materi minggu lalu harusnya kita berbicara mengenai digital payment. Di dalam UVC sudah ada video pembelajaran terkait dengan digital payment dan perkembangannya di Indonesia. Ya, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya digital payment yang ada di Indonesia itu memang dalam perkembangan atau dalam tahap yang sedang berkembang, jadi belum sampai major, tetapi memang dia sudah memiliki aturan dari pemerintah, ya, secara khusus dari POJK, dari OJK dan Bank Indonesia itu memberikan keleluasaan untuk institusi keuangan melakukan mode pembayaran berdasarkan digital wallet. Kemudian dari materi yang minggu lalu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa sebelum saya mulai untuk materi yang harusnya kita bahas hari ini mengenai QR codes? Ada pertanyaan dari mahasiswa? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang berbeda, tetapi sebenarnya kelanjutan dari digital payment yang minggu lalu. Ya. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai mode pembayarannya. Nah, hari ini kita menggunakan atau kita akan membahas sebetulnya toolsnya itu apa atau alatnya itu apa supaya bisa melakukan sinkronisasi antara mode pembayaran yang dimiliki oleh customer dan juga yang dimiliki oleh uh, penjualnya gitu ya atau buyernya. Kemudian di sini kita akan berbicara bagaimana QR codes atau quick response codes itu bisa berkembang di digital payment dan dia bisa membantu dalam inklusi keuangan digital di Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya perkembangan dari QR codes ya itu sudah sangat cepat sekali gitu. Ibaratnya seperti kayak tanaman gitu ya, makin banyak dia disiramin ya, otomatis dia akan terus bertumbuh. Di mana sekarang penggunaan uang kas itu sudah mulai berkurang. Bahkan jauh lebih berkurang dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai macam mode pembelian ya dalam bentuk barang dan juga aktivitas yang lain itu sudah menggunakan tag dalam bentuk barcode atau QR code sehingga mempermudah dalam proses transaksinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering melihat ya bahwa dari mulai transaksi di dalam aktivitas perbankan, aktivitas pembelanjaan, ya semuanya sudah menggunakan uang dalam bentuk digital dan pembayarannya pun dengan menggunakan kode ya atau yang lebih sering kita sebut nama QR codes atau quick response codes. Kenapa QR codes ini menjadi lebih banyak digunakan pada era sekarang? Nah, kita bisa melihat dari sejarahnya ya. Sebetulnya pembayaran dengan mode digital seperti ini bukan yang terbaru di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pada awalnya tahun 70-an itu dari IBM, ya, perusahaan pertama yang mengembangkan pembayaran digital dengan cara menggunakan barcodes atau simbol dalam bentuk garis-garis dan juga space gitu ya, di mana dia akan dibaca secara binary oleh sistem komputer. Nah, seiring perkembangannya, sekitar 24 tahun kemudian, barulah muncul yang namanya QR codes atau Quick Response Codes. Karena semakin banyaknya jenis transaksi yang terjadi, semakin tingginya uh, rotasi dari kode yang digunakan untuk barcodes, maka dibutuhkan cara lain supaya lebih sederhana, yang lebih mudah untuk melakukan scanning. Lalu muncullah ide penggunaan barcodes. Dari mulai tahun 94 itu terus berkembang, bahkan sampai sekarang sudah ada yang namanya micro QR codes. Ya, jadi QR codes-nya bukan sebesar kayak dulu ya, yang dulu kan ukurannya sekitar 5 cm kali 5 cm ya. Kalau sekarang bisa bahkan kecil banget kalau kalian bisa menemukan di bungkus makanan gitu ya, bungkus permen aja ada QR code yang relatif sangat kecil sekali. Itu dinamakan micro QR codes. Memang dibikin seminimal mungkin atau sekecil mungkin untuk mengurangi penggunaan space yang berlebihan di dalam implementasi sebuah produk. Bahkan sampai sekarang, dari mulai tahun 2015 ya, sekitar 6-7 tahun yang lalu, itu sudah bisa dipakai untuk mobile payments.
Bahkan sudah dikembangkan untuk mode pertama kali tahun 2015 itu adalah menggunakan WeChat dan Alipay. Itu penggunaan pertama kali untuk QR codes ya. Lalu bagaimana skema pembayaran yang ada di Indonesia gitu ya, atau di dalam skema pembayaran finansial keuangan yang ada gitu kan. Nah, siklus dari keuangan kita itu dibagi menjadi 4 komponen. Ada bank sentral di mana dia sebagai pemproduksi uang atau pemproduksi uang yang beredar ya, dan juga dia mengatur pengendalian sirkulasi jumlah uang yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masalah operasional kas. Lain yang kedua di sini kita bisa melihat dari mana, dari banyaknya bank-bank ya, kantor-kantor yang beroperasi terkait dengan operasional kas. Misalnya kantor bank, cabang, pusat maupun beberapa tempat retailer yang lain gitu ya terkait dengan pertukaran uang, dan dibuat skema yang lebih kecil lagi yaitu branch ya, dalam bentuk kantor maupun non kantor. Yang non kantor itu seperti bentuknya ATM atau mesin anjungan tunai mandiri. Kemudian ada juga tempat deposit collection ya. Kalau di Indonesia jarang ya, tapi kalau di luar negeri banyak. Kemudian ada juga foreign exchange. Nah, ini cukup banyak kalau di Indonesia. Jadi tempat yang bisa kita melakukan penukaran mata uang. Dan yang terakhir ada di tangannya konsumen atau cash handlingnya ada di tangan konsumen sendiri sebagai pemegang uang kas. Skema pembayaran yang ada di seluruh dunia itu sama, dia menggunakan four party model seperti ini. Jadi kalau kita melihat ujungnya gitu ya, itu hanya akan ada konsumen dengan merchant atau toko. Dan di sini akan ada koneksi antar si konsumen, dia datang ke toko, kalau secara fisik kan seperti itu, kemudian akan pembayaran, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, nah itu akan ada jasa acquirer-nya atau jasa pencatatannya. Dan sekarang ini dengan menggunakan sistem global menggunakan payment networks dan itu akan dicatat langsung oleh issuer-nya. Issuer ini dalam bentuk card, kalau misalkan dia menggunakan kartu kredit atau menggunakan kartu debit, dan juga perbankan. Issuer-nya juga bisa menggunakan electronic card seperti e-money, flash, dan sebagainya. Jadi skema ini itu yang akan dikembangkan untuk keseluruhan model pembayaran yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga pastinya akan melakukan model dari four party payment model ini dalam proses pembayaran digitalnya. Nah, untuk model sistem pembayarannya, kita melakukan pendekatan closed loop system, di mana closed loop system ini yang diproteksi atau yang dilindungi adalah antara issuer-nya, bisa itu dari kartu kredit, dari bank, dan juga acquirer-nya atau pihak ketiga yang mencatat transaksi tersebut. Nah, semuanya itu dijaminkan atau diawasi pergerakannya oleh payment system yang ada di bawah ini. Sehingga konsumen dan merchant tidak tahu prosesnya. Itu namanya closed loop payment system. Ini murni antara bank dengan pihak ketiga yang melakukan pencatatan secara digital. Berbeda kalau open loop payment system, tidak ada proteksi untuk issuer-nya dan acquirer-nya termasuk data ke konsumen. Jadi konsumen bisa langsung tahu berapa pembebanannya, berapa biaya yang harus dibayarkan gitu ya, dan berapa komisinya dari konsumen sendiri sampai dia mendapatkan barang, dan semuanya terbuka di dalam payment network. Ini adalah open loop payment system. Nah, Indonesia belum menganut sistem ini. Indonesia masih di jenjang yang closed loop payment system. Ya. Karena regulator kita, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, OJK ya, dia mengawasi di kelompok yang issuer dan acquirer-nya. Nah, skema pembayaran itu seperti apa? Ada dua jenis ya, ada pool payment dan ada push payment. Nah, kita lihat satu persatu dulu dari mulai pool payment. Ya. Kalau pool payment itu artinya konsumen, dia akan melihat barang tertentu di merchant misalnya, dan dia akan langsung melakukan transaksi ke merchantnya atau ke tokonya. Nah, aliran dana di sini terjadi antara toko ya, merchantnya dengan acquirer-nya atau pihak ketiga yang melakukan transaksi keuangan, yang melakukan pencatatan. Kemudian kalau ada pembayaran langsung ataupun settlement ya nanti akan langsung berurusan antara pencatatnya, acquirer-nya dengan issuer-nya. Nah, sedangkan konsumen hanya melakukan request to pay. Jadi kita ada input transaksi dan kita langsung di debit atau ditarik pembayaran dari tempat kita. Berbeda dengan yang push payment. Kalau push payment kita langsung minta pembayaran ke issuer-nya, jadi urusan kita dengan bank.
Kalau yang full payment urusan kita dengan si merchant-nya atau dengan tokonya. Sedangkan dengan push payment kita langsung dengan bank, nanti bank yang akan melakukan pembelian dengan tokonya. Barang bagaimana? Barang otomatis bisa sampai ke tempat kita ya setelah issuernya atau banknya ataupun kartu kreditnya melakukan deal kepada pembelian barang tersebut. Nah, perbedaan antara full payment dan push payment terletak di aliran dana. Aliran dananya kalau di full payment ya, itu terjadi antara pihak ketiga dengan merchant, dengan toko. Jadi toko langsung terima pembayaran. Sedangkan kalau di dalam push payment, maka konsumen langsung melakukan pembayaran dengan issuernya, dengan bank. Nanti yang terima uang bagaimana? Antara bank dengan merchant, dengan tokonya. Ya. Kalau seperti yang pertama, full payment ya antara pihak ketiga dengan merchant, di mana pembayaran adalah menunggu proses transaksi terlebih dahulu. Nah ini seperti kalau kalian akan belanja di platform seperti Tokopedia. Ya. Harus ada pembayaran dulu, baru kalian bisa mendapatkan akses atas barangnya. Sedangkan kalau ini seperti kalau kalian belanja di uh, supermall gitu ya, atau supermarket dan sebagainya dalam bentuk barang ataupun jasa ya, kalian langsung bayar di situ, hubungannya langsung dipotong dari perbankan. Nah, skema yang sama itu juga diterapkan untuk pembayaran menggunakan kartu atau card payment. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau kalian lihat dari siklus flow dan money flow-nya itu berbeda. Flow dan money flow-nya di sini dimulai dari customer, dia langsung ke pembelian barangnya atau ke merchant-nya. Kemudian ada permintaan transaksi dari si merchant kepada pihak ketiga. Bukan ke konsumen, tapi justru dari merchant-nya, tokonya langsung minta ke pihak ketiga. Nah, perbedaan dengan transaksi yang pertama tadi adalah munculnya processing fee ataupun charge fee. Jadi di sini model pembiayaannya atau basis dari fee-nya itu adalah fee based income ya. Dari pendapatannya dari mana? Dari persentase nilai jual. Persentase nilai dia mendapatkan keterangan dari si merchant. Berapa yang harus diakuisisi oleh konsumen dan juga pihak ketiga. Ini kalau kita melakukan penggunaan berdasarkan card payment. Konsumen akan melakukan kontrak atau melakukan perjanjian secara tidak langsung dengan issuernya atau perbankannya. Baik dalam bentuk proses pembayaran yang akan dibayar dalam 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Ya, intinya barang akan tetap didapatkan, tetapi untuk aktivitas pembayaran itu hubungannya antara konsumen dengan issuer, bukan dengan merchantnya lagi. Nah, transaksi menggunakan card payment ini memang cukup banyak ya. Di sekitar tahun 2010-an itu sangat tinggi sekali. Dengan makin menjamurnya kartu kredit, maka tingkat volume pengguna kartu kredit juga meningkat. Ya. Akan tetapi dari beberapa report menyatakan bahwa tingkat kejahatannya atau tingkat kecurangan atau fraudnya itu juga semakin meningkat. Oleh karena itu mulai dari tahun 2010-an sampai sekarang ya, kewaspadaan dalam penggunaan card payment itu juga makin tinggi. Sehingga sudah bisa kita temui beberapa pihak atau beberapa person yang memang tidak mau ya melakukan aktivitas dengan kartu kredit ya, atau mungkin menghindari atau mengurangi volume transaksi dengan kartu kredit karena masalah fraud yang terjadi ini. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Itu tadi skema pembayaran. Ketika kita datang langsung ke tokonya, kemudian kita melakukan pembayaran baik dengan uang cash, tunai ya, maupun dengan pembayaran kartu. Nah, terkait dengan materi minggu lalu, digital payment, kita akan melakukan pembayaran dengan mobile wallets atau dompet digital. Nah, dompet digital ini juga sama menggunakan skema pembayaran seperti four party payment tadi. Bedanya apa? Bedanya ada di issuernya. Issuer di sini namanya agregator ya. Sebetulnya sama. Kalau tadi sifatnya adalah bank, nah di sini adalah penyedia jasa mobile wallets-nya. Apakah itu dalam bentuk OVO gitu ya, GoPay, GoPay itu dari Gojek gitu ya, kemudian Dana, apapun bentuknya tidak harus perbankan, itu namanya issuer agregator. Dia akan berkontak langsung ke dalam sistemnya konsumen, jadi data-data konsumen ada di dia, mirip seperti perbankan. Kemudian dia akan melakukan transaksi menggunakan payment network. Jadi tidak melakukan transaksi secara individual.
semuanya based on system dari payment network. Konsumen bagaimana? Konsumen bisa langsung lewat toko, baik itu toko yang menggunakan platform ya, maupun yang non platform. Contoh ya, kalau misalkan kalian ke toko yang non platform, yang mudah aja deh, misalkan ke Indomaret gitu ya, atau ke Alfamart, pembayarannya menggunakan scan dari QR codes dari GoPay mungkin atau dari OVO mungkin gitu ya. Artinya kalian datang langsung ke merchantnya, kemudian transaksi terjadi antara konsumen dengan agregator. Aliran flow uangnya dari mana? Dari si agregator langsung masuk ke merchant. Jadi skema dari mobile wallet seperti itu. Kalau mau skema yang agak rumit sedikit, itu yang menggunakan USSD Payment Network. Jadi pembayaran memang semua murni pembayaran digital. Merchant hanya melakukan perhitungan, konsumen hanya menyediakan data dalam bentuk QR codes, kemudian issuer ini yang berlaku seperti fungsinya bank, ya. Semua data dilakukan melalui telco network atau telecommunication network, melalui jaringan, dan sistem payment networknya itu tercatat sangat rapi antara pihak ketiga sebagai penyedia jasa dengan issuer atau agregatornya sebagai penyedia keuangannya. Karena kan konsumen ya, kalau perbankan biasanya konsumen mempunyai tabungan di bank. Nah, dengan mobile wallet atau dompet digital, maka konsumen seakan-akan ya dia melakukan proses menabung juga atau melakukan penyimpanan dana di agregator atau issuernya. Dalam hal ini tidak harus bank. Dalam hal ini bisa dengan bentuk saldo akun di Dana, GoPay maupun OVO. Sistemnya sama seperti issuer bank ataupun agregator. Kemudian siapa yang harus present QR code-nya atau siapa yang harus menunjukkan QR code-nya. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama adalah consumer present dan yang kedua adalah merchant present. Kalau consumer present berarti konsumen atau kalian itu yang harus menunjukkan QR code kalian. Contoh misalkan kalau kita melakukan pembayaran di hypermart ya menggunakan OVO, maka kita harus menunjukkan identity kita, QR code kita di OVO tersebut, kemudian di-scan oleh merchant. Jadi yang gambar video scannernya itu ada di merchantnya. Kemudian uang kita yang tersimpan di issuer itu akan otomatis tertarik oleh merchant. Ini namanya consumer present QR codes. Jadi yang harus menunjukkan QR codes-nya siapa? Konsumen. Dan data-datanya tetap kredensial ya, data-datanya tetap aman, terjaga antara konsumen dengan issuer-nya. Oke. Terus kemudian yang level berikutnya adalah merchant present. Bedanya dengan yang tadi apa? Di sini merchant-nya atau tokonya yang menyediakan QR codes. Contoh nih misalkan kalian melakukan pembayaran dengan GoPay gitu ya. Dari mesin EDC-nya GoPay, dia akan mengeluarkan struk yang sudah ada QR code-nya, maka konsumen di sini ada gambar videonya, berarti konsumen yang akan scan. Kemudian nanti nilai pembayarannya akan otomatis tertarik ke merchant setelah si konsumen melakukan scanning QR codes dari si merchant. Jadi perbedaan di situ ya. Yang satu konsumen yang present, artinya konsumen yang menyediakan datanya, QR codes-nya, kemudian merchant yang melakukan scanning. Kalau yang kedua adalah merchant yang melakukan atau mencetak QR codes, kemudian konsumennya yang melakukan scanning atas QR codes tersebut. Jadi arahnya siapa yang present, ya, siapa yang scanning itu berbeda, tetapi untuk aliran uangnya sama. Dari konsumen langsung lari ke merchant. Sehingga dari konsep tersebut, kita bisa membedakan dua kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok penarikan data atau data encoding, dan yang kedua adalah pemrosesan data. Jadi kalau masalah penarikan data itu hubungannya antara konsumen dengan si merchant saja. Sehingga toko itu punya data konsumen karena sebagai aktivitas pembelian. Sedangkan untuk issuer atau agregator, dia hubungannya tidak langsung ke merchant ataupun konsumen, tapi langsung kepada pihak ketiga atau penyedia jasa dari mobile wallets-nya. Dan itu semua terekam dengan rapi di jaringan payment gateway atau pembayaran digital yang dari minggu lalu itu materinya ada di situ. Nah, untuk kita pahami bersama atau kita ketahui bersama, QR codes ya itu punya
mekanisme yang berbeda dengan barcode. Kalau barcode dia adalah garis-garis dan diberikan spasi. Nah, sedangkan untuk QR codes, kalau kalian lihat di sini, ini skemanya nggak sama. Sekalipun dia bentuknya persegi, ya, tetapi untuk titik poinnya dia cuma ada 3 ya, jadi bukan 4, cuma 3 aja. Ini adalah positioning dan orientasinya. Ini akan di-scan pertama kali untuk menunjukkan dia sedang di lokasi yang mana atau area yang mana. Kemudian untuk keterangan waktu pembayaran itu yang biru muda ini. Jadi dengan scan ini kita tahu pembayarannya itu di tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, menit berapa. Kemudian yang biru tua ini adalah version information. Ini adalah versi dari QR codes-nya, versi yang lama atau yang terbaru, dan juga ada informasi keterangan mengenai bentuk pembayaran, format information maupun alignment-nya itu ada di bagian yang berbeda. Sehingga sekalipun sekilas QR code terlihat seperti persegi atau kotak gitu ya, sebetulnya data dia itu hanya ada di 3 titik, bukan 4-4-nya. Karena ini adalah space untuk menjaga ketika nanti banyak transaksi yang terjadi, maka akan semakin meningkat kan untuk penggolongan angka binarinya, maka dia bisa melakukan pengisian spasi untuk data-data terbaru di area-area yang masih kosong seperti ini. Nah, dari sini pun kita bisa ketahui bahwa QR codes yang sangat kompleks itu hampir semuanya penuh ya. Berarti nanti yang QR codes-nya makin banyak gelapnya gitu, makin banyak hitamnya, itu sebenarnya jenis barang yang dimiliki itu banyak sekali. Tapi kalau masih agak renggang-renggang, masih ada warna putihnya lebih banyak dibandingkan hitamnya, itu menunjukkan jenis atau kategori barangnya tidak terlalu banyak. Itu mengenai bagaimana sih QR Codes bisa digunakan dalam mode pembayaran digital yang ada di seluruh dunia dalam bentuk proses keuangan ya, termasuk juga di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke yang spesifik di Indonesia. Landscape-nya seperti apa? Atau apakah dia bisa berkembang nggak sih kalau di Indonesia menggunakan QR Codes gitu ya? Ini adalah skema Garba Pembayaran Nasional kita atau GPN, National Payment Gateway. Kalau di ATM kan namanya GPN. Itu kalau bisa dicek ada tuh keterangannya. Skemanya sama kan? Ada konsumen, ada merchant, ada issuer, ada acquirer. Tidak ada yang berubah skemanya. Karena secara global seperti itu. Di mana di antara 4 pihak tersebut ada National Payment Gateway. Kalau tadi adalah Payment Gateway, kalau ini adalah National Payment Gateway. Bedanya apa? Kalau seperti ini diproteksi oleh negara tersebut. Jadi datanya tidak bocor, hanya dimiliki oleh sebuah negara. Kalau transaksi internasional bisa nggak? Bisa, tapi bukan pakai National Payment Gateway. Dia harus masuk ke International Payment Gateway. Jadi ada gerbang pembayaran digitalnya berbeda lagi. Nah, sampai tahun 2017 ya, atau sampai sekitar 5 tahun yang lalu, Indonesia itu sudah diindikasikan mengalami perkembangan yang sangat pesat terkait dengan QR Codes dan juga inklusi keuangan. Indikatornya apa? Indikatornya adalah banyaknya atau meningkatnya populasi masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas. Ya. Jadi dari data demografi yang ada, kita diuntungkan oleh generasi angkatan kerja yang sangat banyak. Kemudian di antara generasi tersebut ya, yang berusia di atas 15 tahun, itu hampir setengahnya itu sudah memiliki buku tabungan atau rekening tabungan. Dengan setengahnya sendiri, dari 49%, setengah sendiri itu memiliki formal saving. Artinya mereka itu sadar punya tabungan bukan cuma hanya lewat, tetapi setengahnya adalah tabungan yang digunakan untuk masa depan, yang disimpan, bukan untuk konsumsi. Sedangkan 18%-nya dari uh, angkatan kerja tadi itu memiliki formal borrowing. Ya. Biasanya mereka sudah bekerja nih. Artinya di sini ada peminjaman yang sifatnya multiguna. Apakah untuk kartu kredit, apakah untuk perumahan, ya, apakah untuk pendidikan. Intinya mereka yang punya kesempatan dan punya kemampuan untuk melakukan pelunasan karena sifatnya formal borrowing. Nah, dari data yang kita miliki atau data survei yang ada tahun 2017 tersebut, 35% atau lebih dari sepertiga itu sudah menggunakan dan sudah melakukan transaksi digital. Mereka menggunakan digital payment. Itu 5 tahun yang lalu loh, gitu. Gimana kalau sekarang gitu ya? Nanti kita bisa lihat perkembangannya.
Di 5 tahun yang lalu, yang punya mobile money account itu baru 3%. Baru 3%. Nah, untuk saat ini, nggak usah disurvei, bisa ketebak ya. Hampir semua handphone, smartphone, dan sebagainya, pasti ada akun Gojek gitu ya, OVO, ataupun Dana, ataupun berbagai macam yang kita pelajari di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Bukan 3% lagi, mungkin sudah 10 kali lipat ya, 31% atau bahkan lebih. Oke. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Mari kita lihat perkembangan kepemilikan smartphone atau kepemilikan handphone ya, yang sifatnya canggih ya, smartphone, dari tahun 2015 sampai 2022. Dari yang tadinya cuma 17% orang Indonesia yang punya smartphone, saat ini sudah 32,13%, atau meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2015. Dan ini menunjukkan bahwa data yang ini tadi itu bisa jadi meningkat 2 kali lipatnya. Kalau secara kasar akan seperti itu. Yang memiliki handphone atau smartphone aja lebih banyak ya, 2 kali lipatnya. Apalagi yang data ini tadi, data angkatan kerja, data pemilik tabungan yang memiliki formal saving, formal borrowing, pembayaran digital itu bisa meningkat 2 kali lipatnya. Dan apakah itu menjamin bahwa implikasi dari inklusi keuangan di Indonesia itu menjadi lebih baik gitu kan? Nah, ada indikatornya. Jadi Indonesia memang sedang menerapkan financial inclusion atau inklusi keuangan digital dan berusaha membentuk yang namanya cashless society. Jadi Indonesia pada sekitar mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, ya, targetnya mereka adalah tahun 2045 atau 100 tahun ya Indonesia merdeka, itu sudah ada cashless society. Jadi uang beredar di Bank Indonesia itu mulai menurun, berkurang gitu ya. Kemudian pembayaran digital mulai meningkat, bahkan semua bentuk pembayaran sudah sifatnya cashless. Ya. Untuk menunjang informasi tersebut atau tujuan tersebut ya, nanti kita bisa bahas detailnya tuh di pertemuan ke-7 ya, mengenai government to person program. Tetapi sebelumnya saya awali di sini, inilah kondisi yang di Indonesia. Kita punya 3 skema yang berjalan saat ini. Ini skema four party payments tadi ya, masih sama. Perbedaannya adalah yang di sebelah kiri, ya, di sini, ini unregulated, artinya apa? Data-data dari konsumen, merchant, pihak ketiga maupun issuernya itu tidak ada regulasi yang menjamin confidentiality-nya maupun transaksinya. Kemudian ini masih ada ya, skema pembayaran seperti ini masih ada, khususnya untuk yang cash. Tapi kalau untuk pembayaran yang sudah fully digital payment, dia menggunakan yang tightly regulated, yang sangat diawasi dengan ketat. Jadi data-data konsumen, merchant, acquirer maupun issuer ya, katanya gitu ya, dijamin oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan untuk issuernya sudah ditambahkan memiliki lembaga penjamin simpanan atau LPS dengan kapasitas maksimal adalah 1 miliar ya, untuk masing-masing konsumen. Jadi yang tadinya cuma 500 juta ya tahun 98 tahun 2000, sekarang sudah meningkat menjadi 1 miliar per konsumen di LPS tersebut. Artinya apa? Konsumen berhak dijaminkan atau konsumen itu berhak memiliki tanggungan yang akan dikembalikan oleh pemerintah dengan maksimal saldo tabungannya itu adalah 1 miliar. Kalau yang lebih dari 1 miliar bagaimana? Yang lebih dari 1 miliar ya kelebihannya tidak dijamin oleh pemerintah. Ya, karena kan pemerintah menjamin banyak manusia ya, seluruh warga negaranya. Jadi tidak mungkin semua dijaminkan sesuai dengan kemauan dari si konsumen. Tidak. Tetapi untuk beberapa instrumen keuangan yang masih belum fully digital, itu menggunakan moderately regulated. Jadi yang diawasi atau yang dilindungi data-data keamanan sipilnya itu adalah antara issuer dengan pihak ketiganya, acquirernya. Jadi hanya data antar bank dan acquirernya. Sehingga kalau terjadi sengketa masalah bisnis, sengketa keuangan, bank ini yang akan dijaminkan terlebih dahulu atau bank ini akan dijaga kredibilitasnya oleh pemerintah. Sedangkan data konsumen, data merchant itu nanti nomor sekian. Karena memang dia masih moderately regulated. Untuk beberapa instrumen keuangan itu masih menggunakan ini, tetapi yang tightly regulated itu juga banyak.
Bahkan kalau kita baca beberapa artikel berita gitu ya, seperti pengguna GoPay, OVO, dan juga Dana, kalau ada saldo yang tiba-tiba menghilang, ya, tinggal komplain nanti nggak berapa lama, 2 kali 24 jam katanya, itu dia sudah bisa langsung diurus dan dikembalikan lagi. Tapi ada kapasitas maksimalnya ya, kalau nggak salah 1 juta atau berapa. Saya nggak lihat detailnya, tapi aturan itu sudah muncul dan kemudian nanti semua pengguna yang seperti ini, yang tali regulated itu datanya memang betul-betul dijamin oleh pemerintah, sehingga tidak ada kebocoran data seperti pada saat kita melakukan transaksi dengan kartu kredit. Ini sudah mulai diperbaiki, di mana kerjasama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ya, dan juga lembaga penjamin simpanan itu sudah mulai bersinergi, sehingga Indonesia yang tadinya unregulated sudah mulai mengarah ke tali regulated, khusus untuk yang digital payment network-nya. Baik, itu yang perlu saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa? Oke, dari Daniel Senvitius. Pertanyaannya, apa bedanya QRIS dengan QR code? Kalau dilihat bentuk polanya sama. Oke, baik. QR sendiri itu adalah quick response. Yang satu bentuknya kode, ya. Yang satu dia bentuknya adalah sistem. Jadi kalau dibaca secara sistem sama, itu hanya dalam bentuk labelingnya aja. Kalau bentuk QR codes dia lebih baku dan itu dipakai seluruh dunia ya, internasional. Jadi lokal, lokal itu nanti bentuknya berbeda-beda. Sedangkan untuk yang QRIS, kalau kalian lihat dia bisa dimodify. Ada yang bentuknya tidak harus kotak ya, dia bisa titik, dia bisa line dan sebagainya. Jadi itu hanya modifikasi aja, tapi bentuk bakunya adalah QR codes. Cukup jelas ya. Ada lagi yang bertanya terkait dengan mode pembayarannya ataupun dengan skema dari QR codes? Belum ada, Pak. Ada ya. Oke. Baik, kalau belum ada bisa kita lihat di UVC ya. Di UVC kalian, nah di sini untuk sesi yang hari ini sesuai dengan instruksi kita melakukan perkuliahan secara sinkronus hari ini dengan Zoom meeting. Kemudian nanti akan saya upload video pembelajaran yang kita lakukan sekarang ya. Dan di sini saya sediakan untuk kalian bisa berdiskusi gitu ya. Waktunya tadi saya sudah tanyakan, ternyata tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak masalah gitu ya. Dan pada akhir sesi mahasiswa akan melakukan evaluasi berdasarkan materi hari ini. Ya. Nah, materinya untuk evaluasinya nanti ada dua ya, karena ini adalah satu kesatuan antara digital payment dengan QR codes. Jadi materi ini jadi satu di sini tugasnya, di mana kalian dari dua materi tersebut, baik digital payment dan QR codes, mahasiswa diminta untuk membuat analisis. Analisisnya apa sih gitu ya? Analisis ini tetap dilakukan per individu ya, yaitu menyajikan hasil pengamatan dari berbagai sumber terserah gitu ya, mau dari internet, mau dari koran, mau dari apapun media yang kalian pakai ya, mengenai perkembangan QR di Indonesia. Saya berbicara mengenai QR-nya ya. Mau dalam bentuknya yang baku QR codes, QRIS ya, atau QR templates silahkan ya, apapun bentuknya, tapi perkembangan dari QR sendiri di Indonesia ya, kita bukan di luar negeri, di Indonesia ya. Dan mahasiswa wajib menyertakan contoh ya, jadi ada contohnya. Kalian pakai salah satu contoh apa? Ini misalkan saya ambil contoh satu ya, terkait dengan transaksi digital misalnya dengan eh, GoPay gitu ya. GoPay tadinya ada QR code itu baru mulai muncul di awal tahun 2019 atau 2018. Jadi perkembangannya seperti apa? Yang tadinya cuma bisa scanning satu arah, sekarang bisa dua arah. Itu salah satu contohnya. Dan itu ada artikelnya, itu sudah pernah diulas oleh GoPay sendiri misalnya. Nah, ini mahasiswa
wajib menyertakan contoh-contoh dengan perkembangan transaksi digital berbasis QR di Indonesia. Jadi yang saya harapkan di sini adalah kita mengamati ya, perkembangan dan juga transaksi digital hanya yang terjadi di Indonesia. Ya, supaya kita lebih tahu bahwa di Indonesia itu perkembangan seperti apa. Untuk itu saya berikan waktu 2 hari ya, dari sampai dengan tanggal 1 ya, jamnya masih sama, biasa di akhir hari ya, jam 23.59 tanggal 1 April, untuk kalian bisa melakukan submit ke sesi yang di sini. Tugas sesi 4 yaitu digital payment dan QR codes. Cukup jelas tugasnya? Atau ada yang mau ditanyakan Jelas, mengenai Pak. tugas? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, saya stop share dulu. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dan kita akan membahas mengenai kinerja dari fintech yang ada di Indonesia, ya khususnya terkait dengan crowdfunding, kemudian digital banking, ya karena kita sudah melewati masa QR code sehingga mau tidak mau kita akan masuk ke bagian atau sesi kinerja dari fintech sendiri. Ya, itu akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan siang hari ini. Selamat siang semuanya dan kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih Bapak.